Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya di mata pelajaran PPKN kelas 10. Setelah kemarin kita mempelajari tentang kedudukan fungsi kementerian yang ada di Indonesia dan lembaga non-kementerian yang ada di Indonesia, kita telah mengklasifikasikannya, dan sudah tahu semua pastinya. Sekarang kita akan melanjutkan ke materi tentang nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan suatu negara. Pancasila adalah dasar negara bagi bangsa Indonesia, yang di dalamnya termuat nilai-nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia untuk mewujudkannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Ada 3 nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Yang pertama ada nilai dasar, kemudian ada nilai instrumental, dan ada nilai praksis. Yang pertama nilai dasar. Nilai dasar adalah nilai yang berasal dari kebudayaan bangsa kita sendiri, atau nilai itu nilai asli murni dari bangsa kita sendiri. Nilai dasar itu Pancasila dijadikan sebagai dasar acuan dari negara Indonesia. Kemudian yang kedua ada nilai instrumental. Nilai instrumental itu merupakan penjabaran dari nilai dasar yang dijadikan sebagai patokan-patokan strategis, patokan-patokan kebijakan yang termuat di dalam suatu peraturan perundang-undangan. Kemudian yang ketiga ada nilai praksis. Nilai praksis itu sendiri merupakan penjabaran dari nilai instrumental yang diwujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam kehidupan kita itu harus mempraktikkan berdasarkan sila-sila yang ada di dalam Pancasila. Dalam penyelenggaraan praktek pemerintahan suatu negara itu juga harus berdasarkan dalam nilai-nilai Pancasila yang termuat di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai itu ada 5 sila. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, bahwa di Indonesia itu telah mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa dengan dibuktikan adanya berbagai macam agama yang terdapat di Indonesia. Ada 6 agama yang berbeda-beda di Indonesia, tapi toleransi yang diterapkan di Indonesia itu sangat kuat sekali. Dan di Indonesia itu melarang adanya seseorang yang tidak menganut agama atau ateis. Jadi di Indonesia itu mewajibkan seluruh umat manusia itu menganut agama yang diyakininya tanpa adanya suatu paksaan. Kemudian yang kedua ada nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa di Indonesia ini merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap warga negara, serta memperlakukan semua warga negara itu sama di hadapan hukum tanpa memandang ras, tanpa memandang budaya, suku, agama, dan antar golongan. Jadi diharapkan sebagai umat manusia yang ada di Indonesia ini harus menjunjung tinggi hukum. Ketika seseorang itu melanggar hukum, maka akan dikenai sanksi. Kemudian yang ketiga ada nilai sila persatuan Indonesia. Kita tahu bahwa di Indonesia ini terdapat berbagai macam sebuah perbedaan-perbedaan. Ada perbedaan agama, ada perbedaan suku, ras, budaya, dan lain sebagainya. Sehingga di Indonesia ini dikenal sebagai negara multikulturalisme. Dengan adanya perbedaan tersebut, kita harus bisa mempersatukannya dengan cara menanamkan sikap nasionalisme kita, mencintai tanah air kita, sehingga di Indonesia ini tidak terjadi sebuah perpecahan dan perselisihan. Kemudian yang keempat ada nilai
sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam nilai ini, di Indonesia terlihat adanya sebuah demokrasi, adanya kejujuran bersama, dan adanya musyawarah mufakat dalam menentukan suatu hal-hal yang perlu didiskusikan. Sebagai contoh, di Indonesia itu telah menerapkan adanya sebuah pemilu yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Dengan adanya pemilu tersebut itu membuktikan bahwa di Indonesia itu mempunyai sikap yang demokrasi. Nah, selain itu adanya musyawarah mufakat yang dilakukan oleh para lembaga-lembaga DPR kita bersama Presiden dan DPRD dan DPD itu merancang pembentukan undang-undang. Itu dilaksanakan dengan cara musyawarah mufakat. Kemudian yang kelima, ada nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai ini bahwa seluruh kekayaan alam yang ada di Indonesia itu ditujukan untuk kemakmuran orang-orang Indonesia. Bahwa kita tahu di Indonesia itu mempunyai APBN dan APBD, itu anggaran pendapatan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah. Nah, itu digunakan untuk kemakmuran orang-orang yang ada di Indonesia. Sebagai contoh, dengan adanya APBN dan APBD itu digunakan untuk pembuatan jalan-jalan, digunakan untuk pembiayaan tentang hal pendidikan. Nah, sehingga kemakmuran yang ada di seluruh Indonesia itu bisa sejahtera. Nah, itulah materi singkat tentang nilai-nilai Pancasila di dalam penyelenggaraan sebuah pemerintahan negara. Apabila ada pertanyaan, bisa japri melalui WA saya atau melalui komen di bawah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.